Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, bil khusus ketua DKM Masjid Jamal Hikmah beserta pengurus dan juga jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya kita tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat baik lahir maupun batin, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita pada kesempatan ini masih ada di perjalanan, mungkin masih ada di pekerjaan, masih ada kegiatan-kegiatan yang lain yang menjadikan kesibukan duniawi yang kadangkala melupakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia ini juga dinilai kebaikan ketika semua niatnya karena Allah. Jadi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya dunia itu akan mengikuti menjadi nilai ibadah. Itulah pengertian wa nusuki, dan segala aktivitas lillahi karena Allah, maka dinilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya, setiap keringatnya, setiap waktunya menjadikan nilai tambah pahala kebaikan di mata Allah dan memperberat timbangan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan kebaikan di hadapan Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dia keluar rumah mencari nafkah hanya sekedar mencari kebutuhan hidup, tidak dilibatkan untuk lillah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu maksud tujuan, maka pekerjaannya itu hanya kerja, tidak ada nilai kebaikan di mata Allah. Itulah bedanya orang yang beriman dan melakukan amal yang soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang mengalir. Bagi orang yang beriman tapi tidak punya kesolehan di dalamnya, dia ngaku iman kepada Allah tapi nggak sholat, iman kepada Allah tapi nggak saum, iman kepada Allah tapi berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, dia tidak memperoleh daripada kebaikan yang mengalir di sisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruginya mereka. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri kita, anak-anak kita, semua keluarga besar kita, anak keturunan kita termasuk orang-orang yang mengenal Allah, yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang akan dipilih memperoleh sa'idun fid dunya
sa'idun fil akhirah, kesuksesan dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Syafaat Nabi Muhammad itu berlaku dunia dan akhirat. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh pertolongan dari Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat? Maka banyak-banyaklah mengenang jasa beliau, mengingat-ingat kebaikan beliau yang luar biasa. Beliau semasa hidupnya mendoakan kita, dan kita termasuk orang yang mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk. Hidayah itu maknanya adalah jalan yang lurus. Taufik artinya adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah bisa menikmati sholat di awal waktu. Ini adalah hidayah dan taufik dari Allah. Hidayah dan taufik dari Allah. Dan sholatnya bukan hanya di awal waktu di rumah, tapi di masjid. Jangan pernah kita ini jamaah rahimakumullah ada waktu, ada kesempatan, dengar ada suara azan dikumandangkan, kita sehat, tapi kita enggak mengunjungi panggilan Allah, enggak menghadiri seruan Allah. Maka kita termasuk orang yang mohon maaf tadi tidak mendapatkan taufik dari Allah. Padahal punya kekuatan, tenaga fisik sehat. Tapi kenapa dia tidak mampu? Karena tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beribu alasan dia tidak bisa hadir. Alasan repot lah, ya, terutama ya malas. Kita alhamdulillah sudah niat jam 5, setengah 6, ya Allah saya mau ke masjid. Niatnya saja udah dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Datang duduk di masjid, sholat berjamaah, berzikir, berdoa bersama, mendengarkan taklim. Ini adalah amalan-amalan yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita minta jamaah rahimakumullah sampai akhir hayat kita kebiasaan ini ada pada diri kita. Amin ya Allah. Juga ada pada anak keturunan kita semua. Anak-anak kita menjadi orang yang ahli masjid, ahli taklim, ahli kumpul dengan orang-orang baik. Karena kita nggak bisa ngejaga mereka, kita nggak bisa memantau mereka, mengawasi mereka, anak cucu kita. Hanya bisa berserah diri kepada Allah dengan kekuatan doa. Itulah doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku muqimus shalah, orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Berarti kan belum tahu anak keturunannya. Tapi sudah dimintakan oleh orang tuanya supaya menjadi orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli zikir, ahli taat kepada Allah. Maka doanya Nabi Ibrahim dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pemahamannya, mafhumnya untuk umum, untuk kita semua. Perbanyaklah doa yang baik buat anak keturunan kita agar nanti sepeninggalan kita, anak kita alhamdulillah dapat hidayah dan taufik dari Allah. Anak kita ringan langkahnya menuju rumah Allah. Bahkan alhamdulillah anak cucu kita, cicit kita semua mengambil bagian mau menjadi takmir masjid, takmir mushola. Orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan mushola, memakmurkan dakwah Islam, maka insya Allah kita nyaman hadirin di alam barzah, tinggal terus mendapatkan hasil kebaikan dari anak cucu kita. Transfer pahala terus mengalir dari anak cucu kita. Karena apa? Doa yang pernah kita panjatkan di hadapan Allah semasa hidup, yang bisa dirasakan doa itu buat anak cucu kita. Dan alhamdulillah walhasil kita pun sama mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini tidak terasa kurang lebih setengah bulan lagi Idul Kurban. Masya Allah, tidak terasa. Idul Fitri belum lama, ya, 3 bulan kemudian, 2 bulan 10 hari Idul Kurban.
Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kurban itu artinya adalah bagaimana untuk selalu mendekatkan hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah cara Allah Subhanahu wa taala maunya, bagaimana hamba ini jangan jauh dengan Allah. Selesai kembali dalam keadaan fitrah. Syawal artinya meningkat. Tapi sayang, 1000 sayang, Syawal hadirin biasa. Ramadan doang ramainya masjid musola. Malam pertama sampai malam ke-7 masjid musola, masya Allah membludak pak ke belakang. Sampai pengurus nyewa tenda, bener nggak pak? Ya, seminggu alhamdulillah tenda terisi hadirin di bulan Ramadan. Malam ke-8 tenda sendirian, nggak ada yang nemenin hadirin. Sepi, tinggal sendalnya doang. Ya kan? 10 hari udah mulai kosong. 15 hari masya Allah sudah mulai beberapa shop di dalam masjid. 20 hari apalagi sudah malam akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, sudah hanya beberapa orang saja hadirin, termasuk pengurus. Karena memang nggak bisa ninggalin kepengurusan, tanggung jawabnya. Ya alhamdulillah. Lagian pengurus jadi uswah, jadi contoh. Kita nih kalau sudah dilibatkan jadi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, yang namanya Dewan Kemakmuran Masjid kudu makmurin. Baik itu sekretaris, bendahara, seksi dakwah, ya kan, semua terlibat. Itu menjadikan contoh bagi jamaah yang lain. Jadi jangan sampai namanya ada di masjid tapi nggak pernah ke masjid. Ya, jangan masjid sono pak, masjid sono. Kalau masjid Al-Hikmah insya Allah ada nama ada orang, betul? Iya, ini mas saya cerita masjid di daerah Rawalumbu ke sono, nggak ada alamatnya. Iya, ini kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipilih sama jamaah? Karena memang ada potensi, udah diseleksi nih. Maka kita terima alhamdulillah yang hakikatnya dari Allah. Mau kapan lagi ambil bagian menjadi pengurus masjid hadirin? Nggak ada gajinya kita ini. Cuman pahalanya nanti di akhirat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau memakmurkan rumah Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Lagian ini masjid hadirin, rumah kita ini Baitul Mukminin. Kalau kita betah di masjid pak, insya Allah ya bakal nyaman kita dunia akhirat. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dipikirin masjid pak, bikin masjid Quba, masjid pertama kali dari pelepah daun kurma. Ya kan, jamaahnya sahabat hadir di situ. Di masjid pertama kali Rasulullah bikin di masjid Quba. Jadi masjid kan apa? Masjid itu sentral. Bagaimana Allah turunkan rahmat di tempat itu ada masjid, ada musola. Selama lingkungan itu ada masjid, ada musola, rumahnya Allah, rumahnya orang yang beriman, maka semua lingkungan ini bakal aman. Kenapa ketika ada angin besar, hujan besar, ada kilat disertai dengan kilat yang luar biasa menakutkan, orang pada kebingungan. Kata Nabi, nggak usah bingung kalau hujan besar disertai rasa khawatir, masuk ke masjid, azan. Cuman jangan pakai speaker pak, nggak usah. Iya jam 2 aja. Ya udah, artinya masuk ke masjid atau di rumah masing-masing, yang jelas ke masjid ini aman. Siapa orang yang dalam ketakutan masuk ke rumah Allah, maka diamanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ingat peristiwa waktu Aceh, habis semua rumah pak, ada masjid yang diamani nama Allah dekat pantai. Situ Gintung hadirin, ketika roboh itu dengan longsor, ada masjid yang diamankan nama Allah. Jadi memang itu ayat Allah pak. Yang rahimakumullah. Ini ada kisah menarik. Mudah-mudahan kisah ini sampai jam 7 ya pak ya. Iya, ini
Iya, sebenarnya menurut standarnya sampai jam 8 ini. Sejam setengah saya ceramah ini. Cerita asal usul masjid. Mungkin Bapak pernah dengar lah. Ya, saya ulang kembali. Jamaah rahimakumullah. Jadi masjid itu menurut suatu keterangan di saat para alim ulama berkumpul di Mesir. Ya, berkumpul di para ulama ya Yaman di sana di Hadramaut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang bertanya mengenai tentang bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW beliau dimandikan oleh para sahabat. Itu air bekas mandi Rasulullah tidak ada satupun yang menetes di tanah, hadirin. Karena memang itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Beliau luar biasa. Beliau punya keringat, hadirin. Keringatnya wangi, Pak. 100 meter Nabi belum hadir kumpul dengan para sahabat, sudah tercium bau khas tubuh Nabi Muhammad. Saking wanginya, Pak. Sampai suatu ketika ada seorang yang dia diam-diam ngerikin, Pak, ngumpulin keringatnya Rasulullah. Kebetulan beliau lagi tidur keringetan, Pak. Kan kadang keringetan ya. Dikumpulin, Pak. Buat minyak wangi. Itu Nabi Muhammad. Jadi jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad itu beda dengan kita. Nabi Muhammad, mohon maaf, kalau istinja buang air itu hilang langsung. Itu Nabi Muhammad. Ludahnya jadi obat, hadirin. Bagaimana sahabat Abu Bakar ketika menemani, ya kan, di Gua Hira, ya, lagi nemenin hadirin. Masya Allah, di Gua Sur ada ya. Ketika ada dalam gua, jemaah rahimakumullah, Abu Bakar ya tersengat kalajengking. Ada riwayat yang lain terpatok ular sampai merah muka Abu Bakar. Hampir jatuh pingsan, hadirin, menetes air mata menjatuhi daripada pipi Nabi Muhammad SAW. Kebetulan Rasulullah tidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Saking nahan sakitnya, hadirin, tangannya, Pak, dipatok ular, bengkak, hadirin. Maka Rasulullah SAW beliau nanya, kenapa engkau tangannya bengkak, wahai Abu Bakar? Enggak apa-apa ya Rasul, tolong jujur, nggak mungkin tanganmu seperti ini. Barusan ketika engkau tidur nyenyak, itu ular keluar akan mematok daripada tubuhmu ya Rasulullah. Lalu aku tutupin itu lubang itu dan mengenai tanganku sehingga tanganku seperti ini. Bengkak, hadirin. Lalu Rasulullah berdoa sembari sedikit meludah. Lalu diusapkan itu ke tangan yang bengkak, ya, pada tangannya Abu Bakar. Seketika langsung kempes, hadirin. Nah, mungkin dari riwayat inilah orang tua kita, Pak De, emak bapak kita, kalau kita mungkin kena jatuh gitu ya, kita jatuh kepleset kan sok baret tuh, oh luka nah, nah mungkin tabarukan dari cerita itu. Ya, tapi benar Pak, mandi hadirin langsung sehat. Iya, langsung sehat. Kadang kala pagi-pagi sebelum subuh bangun tidur kan, yang bisul langsung hilang. Benar, kenapa? Bismillahnya itu yang bikin hilang. Jadi bismillahnya itulah yang menjadi obat, hadirin. Sama doanya. Orang tua kita kan begitu. Kadang orang tua kita pakai bahasa Jawa juga mempan, Pak. Masya Allah, bisul gitu kan. Pakai mantranya mantra Jawa. Udun sirah, udun sing gede tadi cilik nang. Cilik, hadirin. Ngertos betul, Pak? Ya. Jadi kecil, hadirin. Kenapa? Bismillah. Lalu orang tua yang berdoa ya mempan, hadirin, karena doanya dari hati. Maka Nabi Muhammad pun demikian, Masya Allah, ludahnya jadi obat. Jadi singkat cerita, ketika sedang dimandikan, hadirin, maka tidak ada air yang jatuh ke tanah. Langsung itu ada angin, di bawah itu air, ya, bekas mandinya Rasulullah dibawa oleh angin. Lalu angin itu, jamaah rahimakumullah, disebarin di muka bumi ini.
Maka ketika air jatuh di tempat itu dimanapun, maka tempat itulah yang mana bekas mandinya Nabi kita Muhammad SAW. Itu hadirin. Ya. Itu yang diterangkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau menyampaikan seperti itu. Ketika ditanya beliau, Syekh Mutawalli ini oleh santrinya, ya lalu kemana itu bekas air mandi Rasulullah? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada seorang yang ulama memimpikan beliau bertemu ya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah di sampingnya ada seorang yang ini tidak tahu siapa karena pakai ya ditutupin dengan sorbannya. Lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan dalam mimpinya orang saleh ini. Karena kata Nabi, barang siapa yang mimpi bertemu denganku, itulah sesungguhnya adalah aku. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya orang yang mimpi tadi, ketika aku dimandikan oleh sahabat dalam mimpinya itu, maka air yang bekas mandiku dibawa ya oleh angin, disebarkan di muka bumi ini. Itulah yang sekarang jadi tempat ibadah adalah cepretan atau titesan daripada bekas air mandinya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau dimandikan. Maka terbangunlah jamaah rahimakumullah. Ya, sahabat tadi, kok ketika aku bertanya ke Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau belum menjawab. Ternyata dalam mimpinya jamaah rahimakumullah ada yang menjawab, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Besoknya ketemu hadirin sama ya Syekh Mutawalli. Ya, apa yang kau dapat? Ya, aku telah bermimpi semalam bertemu dengan Rasulullah, bahwa keterangan yang aku tanyakan kepadamu ternyata jawabannya adalah air mandi bekas Rasulullah SAW ya beliau wafat itu disebarkan oleh angin dan itulah jadi masjid. Tapi aku tidak tahu siapa yang di sebelah Rasulullah SAW. Maka kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, itulah aku di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpinya Rasulullah itu sebenarnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita rumahnya dekat dengan rumah Allah. Makanya berbahagialah bagi orang yang bisa mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, mushola, tempat ibadah, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, baik masjid atau mushola, banallahu baitan lahu fil jannah, maka Allah akan bikinkan istana dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita pesan Pak sama anak cucu kita, kalau mau nyari perumahan, kalau bisa cari yang dekat masjid, dekat mushola, supaya apa? Teringatkan supaya sholat tepat waktu. Orang kalau sudah tepat waktu, jamaah rahimakumullah, enggak mungkin orang yang menjaga sholat dengan baik, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipastikan orang tadi akan hidupnya bahagia, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sumber keberkahan itu datangnya mutlak dari Allah. Kita lihat hadirin orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, insya Allah berkah. Jadi jangan khawatir. Makanya pesan kita ke anak kita ini, jemaah rahimakumullah, jaga sholat, jaga ibadah. Sebab kalau tinggal ibadah urusannya repot hadirin, tidak dapat ketenangan. Hidupnya tidak terarah. Ya, tapi kalau kita dekat dengan Allah, menjaga ya sholat di awal waktu, lalu mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah hidup ini akan ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang mengarahkan kita untuk mencapai kesuksesan. Ya. Karena kewajiban kita ini hanya mengarahkan anak kita. Kamu sholat nak, kamu belajar Al-Quran nak, kamu punya akhlak yang baik nak. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita nanti tumbuh dewasa, jemaah rahimakumullah, tumbuh remaja anak kita.
disekolahkan itu di mana, di pesantren di mana. Nanti dengan sendirinya Allah yang akan menjaga. Alhamdulillah. Kita pisah dengan anak kita 6 tahun, 10 tahun menyantren. Allah jaga anak-anak kita di sana. Alhamdulillah sudah pulang ke tempat masing-masing. Anak kita alhamdulillah diberikan jalan pekerjaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau kita amati dan kita koreksi, ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya sehingga Allah memberikan kebaikan kepadanya. Itulah yang namanya mujahadah, hadirin. Ada latihan keseriusan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang serius kepada Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh mujahadah mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mau ingin hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin hidupnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah terus merapat kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa menyadari kita ini enggak punya kekuatan apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah minta, banyak berdoa, banyak melakukan amalan-amalan wasilah kebaikan, karena kebaikan itu mendatangkan ketenangan hidup, mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada mukadimah yang saya katakan tadi, yang saya sampaikan tadi dalam surah ya At-Taubah, bagaimana Allah berfirman ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan menurut Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan di dunia ini adalah hitungannya 12 bulan. 12 syahra fi kitabillah. Lalu dalam 12 bulan itu jamaah rahimakumullah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan berarti Ramadan tidak mulia, mulia Ramadan, tapi konteksnya di Al-Baqarah 183. Kalau konteks dalam surah At-Taubah ayat 36 ini, bagaimana selain bulan Ramadan ada juga 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita serius mengisi bulan tersebut akan dapat keistimewaan yang luar biasa, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, itu 4 bulan. Dan di sini keterangannya ada di hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim. Kalau ini secara global Quran ini. Jadi Quran itu penafsirannya ada di hadis, hadirin. Makanya belajarlah Quran dan hadis. Kalau kita belajar Quran saja tanpa keterangan penjabaran dalam hadis, ya kita kadang-kala salah dalam penafsiran. Karena ini kan keterangannya minha arba'atun hurum, ada 4 bulan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, apa saja enggak ada keterangannya di sini. Tapi dilihat dalam Sahih Bukhari Muslim, ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu di hadis Nabi Muhammad. Kayak sholat juga sama kan. Sholat itu kan perintahnya aqimus sholat, tegakkan sholat. Tapi bagaimana caranya sholat? Enggak dijelaskan. Takbiratul ihram, ya kan? Lalu sedekap, lalu baca Al-Fatihah, tidak dijabarkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai tentang puasa, diwajibkan di bulan Ramadan. Bagaimana cara puasa? Waktunya kapan? Di hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zulqa'dah itu maknanya adalah menunggu, menanti. Ya, bisa Zulqa'dah, bisa Zulqa'dah. Kalau bahasa Arab itu Zulqa'dah itu duduk sebentar lalu bangun, itu Zulqa'dah. Yang lebih tepat Zulqa'dah bahasa Arabnya. Tapi karena memang sudah umum bahasa Zulqa'dah, tidak apa-apa. Jadi jamaah rahimakumullah, menunggu, menanti. Kenapa? Orang-orang Mekah sebelum musim haji itu ada yang mencari rezeki, ada ke Syam, ke Syria, ya kan, ke Yaman, ke negara-negara yang lain. Ada yang berdagang, ada yang bisnis, apapun itu. Di luar bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu beliau mencari rezeki, mencari nafkah, mencari usaha.
Tapi ketika masuk bulan haji, orang-orang Mekah yang ada di sekeliling Masjidil Haram maka menanti Zulqa'dah, artinya menunggu kedatangan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk melayani, untuk menghormati. Ada yang mungkin belum sempat masak karena kesibukan dan lain sebagainya, ada yang mempersiapkan masakan di sana. Barangkali ada yang ingin beli untuk ganti baju pakaian untuk keseharian melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka orang yang di musim haji, orang-orang yang Mekah terutama yang ada di situ mempersiapkan kebutuhan orang yang sedang ibadah haji. Makanya Zulqa'dah artinya menunggu, menanti untuk menghargai, menghormati, menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sampai hari kiamat, Pak. Ya, artinya orang-orang yang musim haji di sana mesti bakal banyak yang menghargai, terutama orang-orang yang ada di sekeliling kota Makkah di Masjidil Haram itu. Makanya ada yang berjualan bermacam-macam gitu kan. Bahkan orang yang jualan itu dari zaman Nabi Muhammad, ya, bukan hanya orang-orang intern orang Mekah saja, orang-orang luar sana Pak, banyak yang berkunjung ke Mekah itu di samping mungkin yang melaksanakan haji umroh, selebihnya ada juga dia mengais rezeki, ya kan, dengan berjualan dan lain sebagainya. Maka dipersiapkanlah orang-orang sana. Ya, bahkan menurut pengalaman orang yang petugas haji di sana, orang-orang yang mukim di Mekah itu sudah mempersiapkan lapak, disewakan. Untuk jualan itu dekat jalan itu disewakan. Berarti bukan hanya orang sana pribadi kan, mungkin orang luar dia menyewa untuk berjualan di sana. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada keistimewaan di bulan Zulqa'dah karena ini adalah ketetapan dari Allah. Ada apa di bulan Zulqa'dah? Ternyata di hadis Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu 4 kali kurang lebih, ya, beliau melakukan umrah sering di bulan Zulqa'dah.